Shalom, selamat pagi pendengar yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Tuhan apabila pada pagi hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kitab Imamat pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Silakan Ibu Emma membacakan. Imamat pasal 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu apabila setiap hari kami boleh diingatkan kepada firman-Mu yang mengajarkan kepada kami segala sesuatu yang menjadi aturan pengajaran dari Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami ini. Biarlah di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami juga diberikan pengertian bagaimana kami boleh senantiasa hidup damai dengan Tuhan. Berkati perenungan pada pagi hari ini dan mengurapi hamba-Mu di dalam Roh-Mu yang kudus untuk menyampaikan pengajaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah mengajarkan kepada orang Israel bahwa nyawa makhluk itu ada di dalam darahnya. Darah itu menjadi cara atau hal yang bisa mendatangkan pendamaian ketika ada satu makhluk yang dicurahkan darahnya menjadi suatu persembahan di mezbah kepada Tuhan. Kesadaran bahwa di dalam darah itu ada nyawa adalah Tuhan sendiri yang memberitahukannya sebelum ada pengertian secara medis di dalam diri manusia. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena manusia telah berhutang nyawa kepada Tuhan. Pada waktu manusia ditempatkan oleh Allah di Taman Eden, ada satu peraturan yang Tuhan berikan, perintah bahwa semua pohon dalam taman ini boleh engkau makan buahnya dengan bebas. Tetapi buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan engkau makan buahnya, karena pada hari engkau makan, engkau akan mati. Namun demikian, manusia memilih untuk mendengarkan kata ular yang cerdik itu dan melanggar firman Tuhan. Sehingga dengan demikian, ketika manusia memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, terjadilah sebuah pelanggaran, yaitu dosa. Dengan demikian, mautlah menjadi akibat daripada pelanggaran manusia itu. Pada waktu teduh, Tuhan Allah datang ke Taman Eden, namun manusia bersembunyi oleh karena takut akan kehadiran Tuhan Allah. Dan pada saat itulah manusia menyematkan daun pohon ara untuk menutupi auratnya. Dan ketika Allah mempertanyakan apa yang sudah mereka lakukan, mereka katakan bahwa mereka takut dan mereka malu karena mereka bertelanjang. Dan Allah menanyakan, apakah engkau sudah makan buah pengetahuan itu? Maka Hawa mengatakan, iblislah yang mengatakan itu kepada Hawa. Dan Allah memberikan kutukan kepada iblis, kepada Hawa, dan kepada Adam. Namun demikian, Tuhan Allah mencurahkan darah hewan untuk membuat pakaian dari kulit hewan tersebut agar menutupi aurat manusia. Disitulah kurban darah yang dicurahkan pertama kali di Taman Eden untuk menunjukkan bahwa di dalam darah itu ada nyawa. Namun demikian, saudara-saudara yang kekasih, ini pun hanyalah sebuah petunjuk dari Allah atau sebuah nubuat
yang nantinya akan direalisasikan pada waktu Tuhan Yesus melakukan penebusan dosa manusia di atas Bukit Golgota oleh darahnya sendiri. Darah yang kudus yang sanggup menyelamatkan kita, memberikan pengampunan atas segala dosa manusia. Kesadaran naluri semua agama banyak yang menggunakan upacara ritual keagamaan dengan menggunakan darah hewan. Agama Hindu menggunakan darah babi, ayam, kambing, bahkan bebek juga untuk melakukan pendamaian kepada dewa yang dipercayainya supaya mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan manusia. Di Rwanda, Afrika juga ketika ada 2 orang bersepakat berjanji menjadi sahabat setia yang sehidup semati, mereka juga melukai tangannya untuk meminum darah masing-masing sebagai suatu tanda perjanjian yang setia sampai mati. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ada banyak darah hewan dijadikan tumbal untuk keselamatan. Misalnya ada orang menanam kepala kerbau di sebuah proyek pembangunan yang besar demi keselamatan nyawa daripada para pekerja yang akan mengerjakan bangunan-bangunan itu. Ataupun juga hewan-hewan lain yang dikurbankan dalam upacara pengorbanan ritual agama-agama lain di Indonesia ini. Namun demikian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam minggu-minggu menjelang mengingat penderitaan Kristus, biarlah kita juga senantiasa merenungkan betapa luar biasanya bahwa Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal agar menjadi kurban keselamatan dan pendamaian antara Allah dengan manusia. Hanya darah Kristuslah yang kudus dan sempurna itu yang sanggup menghapuskan dosa manusia yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, Kristus merelakan dirinya untuk mengalami siksaan, penderitaan, dibunuh di kayu salib, mencurahkan semua darahnya dan menyerahkan nyawanya untuk keselamatan manusia. Biarlah kiranya lebih banyak orang lagi yang dibukakan pengertiannya akan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan tidak pernah ada yang melakukan lagi dari agama manapun untuk mengorbankan dirinya sebagai jalan pendamaian antara Allah dan manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam minggu menjelang Paskah ini, biarlah kita mensyukuri akan apa yang kita terima daripada Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus sebagai anak yang tunggal yang sudah dikorbankan bagi keselamatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di surga, Bapa yang memberikan kepada kami pengajaran bahwa oleh karena pelanggaran dan dosa kami, maka harus ada darah yang dikorbankan sebagai ganti daripada nyawa kami. Dan sepanjang abad ya Tuhan, demi abad Tuhan menyatakan janji-Mu ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada hari menjelang Paskah ini kami boleh mengingat kembali akan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kepada kami pendamaian, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk perenungan pada pagi hari ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang senantiasa kami lakukan di hadapan Engkau. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan kepada sesama kami. Kiranya darah Tuhan kembali menguduskan kami dan kami berjalan di dalam hormat dan takut akan Engkau, karena hanya di dalam Yesus Kristuslah hidup kami selamat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus senantiasa bersama kita selama-lamanya. Amin.